saya lihat tadi di belakang mirip-mirip teman-teman ya, masih muda, sudah menggeluti dunia usaha. Ya, kalau di broadcast mantan mahasiswa begitu ya. Tapi pernah menggeluti usaha juga, sempat punya utang juga seperti itu. Jadi hampir mirip ya. Jadi malam ini bicara tentang anak muda ya yang sudah menyemplung di dunia usaha begitu, menjadi pengusaha muda. Tapi juga membangun bisnis ini ya, menjadi berposisi silver agency. Dan juga mendapatkan trip Dream Cruise ya di Agustus 2019 yang lalu. Nah, langsung saja kita dari Bogor berangkat ke Purwokerto untuk jumpa dan ngobrol dengan Pak Geja Andani Putra Aji ya. Kita panggil Pak Geja saja mungkin. Selamat malam Pak Geja. Malam. Ya. Malam Pak Fran. Gimana kabarnya? Sehat? Halo, alhamdulillah sehat. Cuma agak lebih dingin di sini. Oh, agak dingin. Ya, tapi kelihatannya lebih dingin Bogor ya. Oh, lebih dingin Bogor. Oke. Pak Geja lagi di rumah apa lagi di mana? Saya lagi di rumah, Pak. Oh, lagi di rumah. Jadi kalau ngelihat belakangnya ada foto anak kecil, anaknya berarti ini Pak? Apa gimana? Iya Pak, itu anak saya, baru 3 tahun. Oh, punya anak berapa? Saya nikah muda. Oke. Anaknya 1 atau 2? Baru 1, kepengennya 5 Pak. Oh, oke. Karena masih muda, 5 masih bisa ngejar target lah Pak ya? Iya. Oke Pak, boleh ceritakan sedikit dulu mengenai latar belakang ya, sempat dikatakan mantan mahasiswa, lalu juga pernah buka usaha juga, jadi pengusaha muda. Bisa diceritakan sedikit biar teman-teman kenal siapa Pak Geja? Silakan. Oke. Thank you Pak Frans atas waktunya. Ya, sebenarnya saya ngobrol kayak gini agak grogi karena jujur saya tuh paling grogi di depan kamera walaupun ini kamera sendiri gitu. Tapi oke lah, saya akan coba berbagi cerita buat teman-teman semua 3i Network di seluruh Indonesia, di luar negeri. Hai, halo, perkenalkan saya Gesa. Latar belakang saya, pendidikan saya terakhir itu adalah sarjana S1, sarjana hukum. Tapi memang saya pernah punya cita-cita, yang mana cita-cita itu saya pupuk dari usia saya itu belasan tahun. Alhamdulillahnya satu persatu impian itu terwujud. Salah satunya nikah muda, terus saya pernah punya impian itu merasakan passive income di usia muda. Dan berkat 3i, saya merasakan hal itu. Nah, awalnya saya punya bisnis, di mana karena saya punya kebiasaan, hobi itu, pikiran pebisnis itu kan, ya bagaimana caranya kita dagang, apapun bisa kita jual gitu. Jadi kalau jual orang itu boleh, ya saya jual orang juga Pak. Tapi permasalahannya orangnya nggak bisa dijual, itu kan nggak boleh gitu. Saya pernah punya perusahaan itu di tahun 2012-2013, waktu itu usia saya 22-23 tahun, bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan barang. Alhamdulillah pada waktu itu bisnis saya masih berjalan dengan baik. Tapi permasalahannya ada faktor X. Faktor X yang mana itu di luar kendali manusia. Karena pada waktu itu saya pernah punya pemikiran saya harus save bank, saya harus simpan uang. Waktu itu saya masih punya uang, saya harus simpan uang, tapi kesempatan itu belum datang Pak Frans. Saya cari konsep reksadana, asuransi berinvestasi, di daerah saya itu susahnya minta ampun. Sampai akhirnya 2010 itu saya sempat ketipu dulu, dan waktu itu saya ketipu masih ratusan juta rupiah, dan akhirnya di 2014 bisnis saya tumbang bangkrut karena faktor X. Nah, waktu saya ditawari program 3i, yang saya menjadi tertarik itu adalah salah satu leader besar saya yang sekarang sudah tidak ada di 3i. Beliau mengatakan, Mas, ini investasi di reksadana. Dan saya tertarik, serius Pak, ini reksadana? Iya. Pada waktu itu saya cuma butuh waktu sekitar 1 minggu untuk berpikir. Karena saya pikir, saya nggak tahu nih hidup sampai kapan. Saya nggak tahu nih. Karena istri saya itu lagi hamil anak saya nggak tahu 1 jam kemudian apakah saya hidup apa enggak, utang saya itu lagi luar biasa. Karena kalau saya hitung utang saya, itu kurang lebih menyentuh angka 1 miliar. Dan saya kalau mati, masa iya saya ninggalin utang aja? Nah itu jadi pikiran beban saya waktu itu. Akhirnya
Seminggu kemudian berlalu, saya konfirmasi ke kantor OJK Purwokerto, saya ajak istri saya, dan ternyata menariknya buat saya, yang kedua adalah CHR ini benar loh. Benar, pemerintah itu mengakui terdaftar di OJK. Bagi saya yang mengetahui aturan main dari regulasi dan regulator yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagi saya itu selesai. Sudah, karena itu sudah benar. Nah, yang ketiga, waktu itu saya mau join bingung, Pak. Karena saya waktu itu diajak meeting oleh leader besar saya, Crown Agency, Pak Dani Johan. Dan salah satu leader saya, yang Platinum itu sekarang udah nggak ada. Terus sama satu sahabat saya, posisinya malah di bawah saya, Bros Agency saat ini. Diajak meeting di sebuah hotel mewah di daerah saya. Saya itu langsung aja berangkat ke hotel. Sampai di hotel, saya bisa masuk, saya nggak bisa keluar, Pak. Di parkiran itu saya sempat mikir 10 menit. Karena parkiran itu kan pakai jam, Pak. Saya waktu ke hotel itu cuma pegang uang 5.000 dan untuk beli rokok 5 batang. Nah, jadi saya bisa masuk, saya nggak bisa keluar. Tapi di situ saya berpikir positif saja karena dari banyak kegagalan saya, prinsip dasar saya itu adalah yang penting otak saya jangan sampai blank. Mindset saya harus positif, mindset saya harus yakin, saya bisa. Nah, disitulah saya berpikir, saya bayar parkir aja nggak mampu, Pak. Saya mau join 3i. Join 50.000, tambah nabung 350, 400.000, Pak. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, ya udahlah, Pak, saya utang sama leader saya, Pak, 400.000 saya utang. Nah, berjalan tuh Oktober 2016 saya utang, bulan kedua saya dibantu oleh leader saya, waktu itu saya belum fokus untuk di bisnisnya, ada bonus sekurang lebih sekitar 140.000. Akhirnya saya nabung, utangnya nambah lagi, tombok lagi kan, tombok kurang lebih sekitar 210.000. Sampai akhirnya ya Desember bonus saya turun kurang lebih sekitar 40.000, 40.000, saya tomboknya lebih banyak. Desember 2016 saya berpikir kalau saya ikut 3i kok nambah utang, ini lucu karena program ini kan program nabung. Program ini program untuk masa depan. Nah, mulailah di situ Desember 2016 saya minta ke leader saya Bapak Arif Budi Hartono, Bros Agency Indonesia, saya tanya, Pak, bisnisnya gimana, Pak? Gitu. Akhirnya 2016 Desember itu saya mulai gerakan program bisnis ini, saya ceritakan prinsip dasar saya dalam menjalankan bisnis adalah yang penting saya jalan dulu. Hasil itu masalah belakangan. Hasil itu urusannya Allah. Udahlah, saya bodoh amat. Yang penting saya jalan. Masa iya saya jalan nggak ada hasil gitu. Nah, saya jalan, saya presentasi, ada kurang lebih waktu itu karena waktu mepet nih sampai tanggal 18. Nah, sampai tanggal 18 itu saya presentasi ada 10 orang, alhamdulillah. Nggak ada yang join satupun. Satupun nggak ada yang join. Satupun nggak ada yang join. Dan menariknya, ternyata saya dibantu oleh leader-leader saya coba berkenalan dengan orang-orang yang saya nggak kenal sama sekali, tapi karena berkat kenalan, ngobrol-ngobrol, alhamdulillah dalam waktu 1 bulan itu, saya berhasil mencapai posisi tim agency plus elite, jadi TA plus elite. Bonus itu waktu itu sekitar 1.400.000-an. Nah, mulai dari situlah saya berpikir, wah gila ya, ini bisnis keren, ada duitnya nih. Seumur-umur dulu saya pernah ikut bisnis network marketing, saya jalanin setengah mati, Pak. Bonusnya itu teplak-teplik, 100.000, 200.000, 50.000, gede-gedenya itu saya dapat sekitar 1 juta, itu butuh waktu 1 tahun. Ya karena memang kalau bisnis network itu di daerah kita itu nggak gampang gitu. Nah, di 3i ini 1 bulan saya dapat 1.400.000. Wah, Februari mungkin lebih gede lagi. Mulailah disitulah di Februari Maret, alhamdulillah saya mencapai posisi LA. Dan menariknya memang bisnis 3i ini adalah bisnis asuransi yang dikonsep digabungkan dengan network marketing yang menurut saya pribadi ini adalah sebuah bisnis yang paling keren di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena saya buktikan pada waktu itu tepatnya di bulan April saya harus menghadapi suatu ujian. Pertama, saya harus selesai kuliah di tahun itu. Mau nggak mau saya harus ngurusin kuliah saya. Yang kedua, pas kebetulan istri saya mau lahiran. Yang ketiga, ibu saya masuk rumah sakit lagi. Jadi dalam satu waktu selama 3 bulan,
praktis saya tidak menjalankan bisnis 3i Network sama sekali, Pak. Sama sekali, mulai dari April, Maret, Mei. Nah, di bulan Juni, luar biasanya, saya harusnya mencapai posisi bronze agency tanpa saya menjalankan bisnis ini. Karena tim-tim saya di awal memang sudah saya edukasi, saya develop di awal, dan mereka alhamdulillah bergerak sesuai dengan harapan. Yang lagi di bisnis ini, di 3i ini, saya mengalami satu perubahan hidup secara finansial yang sangat luar biasa. Karena saya merasakan dulu di kebangkrutan saya nggak bisa makan, Pak. Saya nggak bisa makan, keluarga saya nggak bisa makan. Itu sangat luar biasa bagi saya. Hutang yang sangat besar, cicilan sangat besar, debt kolektor bolak-balik datang dan telepon. Tapi di 3i hidup saya merasa sangat luar biasa. Kebutuhan hidup keluarga saya sudah mulai berangsur-angsur baik. Dan bonus 3i saya dedikasikan khusus untuk bayar hutang saya. Karena tujuan awal saya, selain saya ingin punya tabungan untuk keluarga saya, yang kedua adalah saya kepengen bayar hutang. Itu saja. Tapi Allah itu kasih lebih ke saya, luar biasanya. Waktu itu awal, kalau tidak salah, 3i itu memberikan reward Goes to Korea, sampai akhirnya Korea sudah terlaksana. Saya dikabari oleh leader saya yang sekarang sudah tidak ada, itu ngomong, Mas, selamat ya, nyenengan Anda itu berhak jalan-jalan ke luar negeri naik Star Cruise. Waktu itu saya posisi lagi di bank, itu lagi transfer tabungan mitra saya kaget, saya diem dulu, saya sampai ngomong, lu Pak, serius Pak, acara dari mana Pak? Gitu. Karena bagi saya itu sangat excited, karena Star Cruise itu adalah impian saya di perusahaan MLM yang pernah saya ikuti dulu di tahun 2008 sampai dengan 2010. Itu adalah salah satu impian besar saya. Saya kepengen naik kapal itu, Pak, karena ingin membuktikan kepada keluarga saya, kepada ibu saya, bahwasannya saya bisa survive menjadi seorang pengusaha. Karena rata-rata keluarga saya itu pekerja. Rata-rata pekerja, pengusahanya boleh dikatakan hampir tidak ada. Jadi mereka mindsetnya berbeda. Nah, disitulah akhirnya alhamdulillah saya bisa naik kapal pesiar, dan luar biasanya saya di situ bahagia tapi juga sedih, karena satu-satunya orang di dunia ini yang tahu impian besar saya untuk naik kapal pesiar itu adalah ibu saya. Ibu saya, kebetulan saya berangkat, ibu saya sudah tidak ada karena waktu itu sakit keras di situ. Ya, ini yang membuat saya itu akhirnya benar ya kata orang gitu, bahwasanya jika teman-teman semuanya, teman-teman 3i semuanya, bagi Anda yang sudah bergabung atau belum bergabung, jika Anda punya impian besar, coba impian itu ceritakan kepada keluarga Anda. Dan Anda bayangkan apa yang terjadi jika Anda saat ini belum sukses, dan jika apa yang saat ini Anda sudah berhasil tapi keluarga Anda tidak bisa melihat keberhasilan Anda. Orang tua Anda, istri Anda, saudara Anda yang Anda cintai, mereka tidak ada. Ini sangat bagi saya itu sangatlah berat. Tapi ya memang ini perjalanan hidup seperti itu. Nah, saat ini saya membangun bisnis 3i dengan impian yang lebih besar lagi, yang sangat besar lagi, karena saya waktu itu ngobrol dengan leader aktif saya, Pak Dani Johan. Beliau bercerita kepada saya, Pak, bonus 3i itu dahsyat. Dahsyatnya bagaimana? Saya benar-benar sampai nggak bisa ngomong, karena saya lihat bonus 3i punya Pak Dani itu amazing sekali, Pak. Jadi saya cerita, oke lah, saya cerita sedikit lah ya. Mohon maaf Pak Dani, tapi ini adalah salah satu hal yang membuat saya itu harus benar-benar fighting di SHR. Saya melihat bonus itu di angka 975 juta. Saya pikir uang 50.000 bisa punya profit 975 juta, bagaimana ceritanya kalau bukan 3i? Itu yang membuat kepala saya nggak masuk akal, karena selama ini saya berbisnis, saya modal puluhan juta, ratusan juta, miliaran juta, untungnya nggak segitu, Pak. Gitu. Mungkin teman-teman banyak di luar sana untungnya nggak segitu, tapi 3i itu luar biasa. Dan saya punya impian besar saya yang saya belum wujudkan, yaitu adalah saya ingin punya mobil, karena dari dulu saya kepengen punya mobil lagi. Mobil saya sudah saya jual, saya harus punya mobil baru lagi untuk keluarga saya.
Tapi sementara ini bonus memang saya harus untuk selesaikan hutang. Alhamdulillah hutang saya 95% lunas. Saya ingin punya mobil saat ini dan saya pengen punya penghasilan. Insya Allah semoga semua ini terwujud. Dari TI saya bisa punya penghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Dan mungkin saja ini bisa terwujud dan saya yakin. Prinsip dasar saya dalam menjalankan kehidupan ini, apalagi dengan menjalankan bisnis luar biasa 3i Network ini adalah satu kata untuk teman-teman semuanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam lingkungan kita, Indonesia pun saat ini sedang mengalami krisis, dunia saat ini mengalami krisis, sudah pasti akan menghadirkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, kuncinya cuma satu. Anda jangan sampai kehilangan mindset Anda. Anda jangan sampai kehilangan pikiran Anda. Masalah silih berganti, kehidupan silih berganti, rasa sakit itu pasti ada. Mungkin bagi Anda sebagian saat ini sedang mengalami satu permasalahan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan keluarga. It's okay, nggak masalah, semua akan hilang pada waktunya. Yang penting kuncinya satu, selama kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah kita kehilangan akal kita. Karena kalau kita kehilangan akal kita, solusinya nggak pernah ketemu, Bapak dan Ibu semua ya. Solusi nggak akan pernah ketemu, yang ada ketemunya cuma masalah. Padahal selama kita hidup di dunia ini, kita harus terus berjalan maju sampai titik akhir di mana kita bisa memiliki kesuksesan itu. Nah, mungkin itu Pak Frans yang bisa saya sharekan kepada teman-teman semuanya, dan saya yakin kepada 3i Network Indonesia, perusahaan Sentral Asia Raya, ini adalah sebuah bisnis, sebuah perusahaan besar yang mana insya Allah ini bisa menghantarkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Keuangan keluarga kita menjadi lebih keren lagi, lebih hebat lagi. Dan bagi Anda, Bapak Ibu semuanya, yang mungkin saat ini sedang menonton video ini, live streaming, Anda belum join, Anda belum ikuti program ini, saran saya, ikuti program ini, ikuti bisnis ini, dan jalankan bisnis ini. Karena jika Anda tidak ikuti bisnis ini, jika Anda tidak jalankan bisnis ini, Bapak dan Ibu lihat di akhir tahun 2020, apakah ini akan terjadi atau tidak, kita tidak tahu. Indonesia akan mengalami resesi, akan mengalami krisis. Dan menurut saya pribadi dan menurut banyak leader di 3i Network, 3i Network menjadikan salah satu solusi bisnis digital di era COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Fran. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Salam sukses, dahsyat, go Kron.